bersama-sama ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku kagum hormat. Oh, kami sembah mengagumi Engkau bersama dengan bangsa Indonesia. Kami deklarasikan mengagumi Engkau. Kota ini mengagumi Engkau. Segala yang bernapas puji, ku kagum. Sekali lagi katakan bersama-sama bersama dengan Indonesia, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, akan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau, hati kami kagum akan Engkau, jiwa kami kagum akan Engkau, kami terpesona akan Engkau. Haleluya. Kami percaya bahwa bangsa kami sedang Kau bawa untuk mengagumi Engkau. Bukan hanya gereja Tuhan, tapi segala makhluk yang bernapas. Kota kami, bangsa kami sedang Kau bawa untuk mengagumi Engkau. Itu sebabnya kami bersyukur untuk kegoncangan di mana-mana, supaya kekaguman mereka tidak kepada yang tergoncangkan, tidak kepada harta, kehebatan mereka, keuangan mereka, tapi mereka mulai bertambah mengandalkan Tuhan, mengagumi pencipta mereka, mengagumi Yesus Kristus. Oh my God, thank you Jesus. Terima kasih bangsa kami sedang dibawa untuk mencintai Engkau Tuhan. Seperti Kau membawa kami mencintai Engkau, bangsa kami, kota kami juga sedang Kau bawa untuk mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Upaya kami untuk bangsa ini mencintai Engkau, doa-doa kami untuk bangsa ini mencintai Engkau tidak pernah sia-sia. Pada masanya Roh-Mu yang tidak terbatas akan mengerjakan segala hal yang luar biasa untuk Indonesia mencintai Engkau, untuk kota Lembang, Jawa Barat, Bandung, semuanya mencintai Engkau Tuhan.
Karena kami tahu bahwa bumi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Bumi ini sedang hancur dengan keinginannya. Dan hanya orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kami tidak mau kehilangan Indonesia. Kami tidak mau kehilangan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa dan mendeklarasikan pagi hari ini. Indonesia mencintai Yesus. Indonesia mengasihi Yesus. Penduduk Indonesia mengasihi Yesus. Penduduk kota Lembang mengasihi Yesus. Penduduk kota Bandung mengasihi Yesus. Penduduk Jawa Barat, Sukabumi mencintai Yesus. Penduduk dimanapun, bahkan negara Singapura, mereka mencintai Yesus. Penduduk kota Singapura, negara Singapura mencintai Yesus. Haleluya, terima kasih Pastor kami. Kami senang memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau bekerja sama dengan Roh-Mu Tuhan untuk mewujudkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Kau firmankan itu segera digenapi. Kami bergairah sekali bersama dengan Engkau, karena kami tidak berjalan dengan apa yang kami lihat, tapi kami berjalan dengan setiap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan Kau tidak pernah berdusta dan menipu kami. Engkau akan mengenapi seluruh janji firman-Mu. Pagi hari ini urapi kami Tuhan dalam ibadah di tempat ini. Juga lewat Zoom dimanapun kami berada, lawatlah kami. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Hati kami pastikan bahwa sebagai tanah yang subur. Untuk firman-Mu jatuh di sana. Kami doa itu firman kerajaan Allah. Firman kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Karena kami tahu bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah bicara soal damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ketika kami tinggal dalam kerajaan-Mu, kami mau pastikan kami tidak pernah tergoncangkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, urapi semuanya kami. Sertai firman-Mu dengan tanda-tanda mukjizat. Yang sakit disembuhkan, yang tidak bisa hadir di rumah-rumah atau rumah sakit, lawatlah jamahlah mereka Tuhan. Karena firman-Mu tidak terbatas melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Juga rekan-rekan yang ada via Zoom, Tuhan memberkati, Tuhan lawat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari kita kata bersama-sama, amin. Seluruh berikan sorak-sorak, haleluya. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali. Selamat pagi saudara sekalian. Saya itu agak geli tadi itu, jadi waktu, thank you ya buat lagunya. Jadi gini ceritanya. Waktu saya di situ, dia kan selesai lagu. Terus, Tuhan bilang ini, nyanyiin lagu Ku Kagum Akan Engkau. Terus dia mau ngomong gimana gitu loh. Tapi tiba-tiba dinyanyiin, saya kaget. Saya tuh kaget gitu loh. Tadinya, saya mau berdiri tapi takut nanti dia nggak tahu gitu ya. Tapi saya yakin dia tuh tampil. Thank you ya. Ya. Saya juga nggak kepikir lagu-lagu punya aja. Lagu Ku Kagum nanti disambung dengan lagu. Saya nggak berpikir lagu. Nanti di lagu ini, dia tiba-tiba ngambil, dikait lagu itu. Tapi luar biasa. Tuhan ada tengah-tengah kita. Amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini, ya bulan Desember, kita belajar bersama-sama memberi kepada bangsa-bangsa. Jadi di awal tahun kita belajar bagaimana membangun rumah kasih. Ketika rumah kasih ini dibangun sama Tuhan, kita bangun, kita rindu sekali bahwa orang-orang yang tergoncangkan akan datang ke rumah Tuhan. Paham? Ya karena mereka butuhkan kasih sebetulnya. Nah terus kemudian bicara soal rumah kasih, kita saling mengasihi dan kita bersyukur bagaimana Tuhan boleh menolong kita dalam waktu pandemi kemarin, bagaimana saling menolong, saling bangun satu dengan yang lain. Kita merasakan ini rumah kasih. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Oke. Nah kita belajar juga bagaimana kita harus membuat bahwa bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Maka kita perbesar kapasitas kita bergerak dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan bulan Desember kita belajar bersama-sama bagaimana kita memberi bagi bangsa-bangsa. Paham ya? Nah untuk memberi kepada bangsa-bangsa, tidak mungkin kita memberi kepada bangsa-bangsa, kecuali kita punya pemahaman bagaimana kita merdeka dalam hal keuangan. Setuju dengan saya? Bagaimana kita memahami bahwa kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Supaya pemahaman yang benar ini menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh memberi bagi bangsa-bangsa. Bukan soal jumlahnya, tetapi hati yang punya kemurahan untuk memberi. Amin saudara sekalian. Ya, Paulus kan ngomong kepada jemaat Korintus, bukan pemberian itu yang paling penting, tetapi hatimu yang memberi itu suatu kekayaan yang luar biasa dan bukan jumlahnya.
Dan nanti pada masanya engkau dikaya dengan kemurahan, diperkaya dengan segala sesuatu. Ada amin sungguh sekali. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana bahwa kita ada mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Nah, dasarnya satu. Saya bicara soal keuangan, saya tidak bicara soal harta dan uang. Saya bicara tentang bahwa bagaimana karena Kristus kita tidak lagi dikuasai oleh kemiskinan. Kita tidak dikuasai oleh kutuk dan sakit penyakit. Karena Kristus kita dimerdekakan. Ya, 2 Korintus pasal 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, tolong definisi kaya jangan seperti definisi orang dunia, rumahnya 10 dan semua hartanya. Nah, tetapi sekali kita pertama pahami, dimerdekakan dari kemiskinan, dimerdekakan dari cinta uang, dimerdekakan dari kutuk, dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari segala hal yang menghambat kita untuk boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Paham ya itu ya? Nah, sekarang minggu ini kita belajar supaya kita paham. Nah, sekarang yang minggu lalu kita belajar bahwa ini kebenarannya Yesus kaya, jadi miskin supaya jadi kaya. Ini kebenarannya. Sekarang saya mulai direalisasikan, betul nggak? Dalam realisasi ada bagian saya. Paham ya? Jangan gini, loh katanya kaya kenapa demikian lah. Kalau kamu kaya tapi malas, ya siapa juga mau berkaya. Paham nggak? Kalau Tuhan katakan kamu kaya, tapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari nggak betul. Bagaimana kita bisa memperoleh kekayaan, betul nggak? Paham ya? Halo, supaya dua hal ini, satu hal secara hukum saya memang orang kaya dalam Tuhan, tetapi secara realnya bagaimana saya mewujudkan itu? Ada bagian Tuhan kebenaran firman-Nya, bagian saya lah, saya bekerja, saya berbisnis, saya mengatur keuangan saya mengalami kemerdekaan, punya integritas terhadap uang dan harta. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18. Sekali lagi saya ulangi, di sisi ini minggu lalu kita belajar bagaimana bahwa saya betul-betul mengalami kemerdekaan dalam uang, betul ya? Ya, itu kebenarannya. Yesus kaya menjadi miskin supaya si miskin menjadi kaya. Itu kebenaran hukumnya. Realisasinya di sini ada bagian saya yang harus saya kerjakan. Paham? Ya, kalau misalnya Tuhan katakan kamu orang kaya, tapi dia menggunakan uang nggak betul, ya salah. Ya, nggak kelihatan bahwa dia kaya, betul nggak? Karena dia salah dalam menggunakan uang atau dia cinta uang. Kita lihat Ulangan 8:18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yes, katakan amin. Seperti sekarang ini. Oke, kita baca sekali bersama-sama. 1, 2. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, sebelum dia bicara ayat 18, dia ngomong dulu ayat 17. Dia kata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, belum ngomong nih dalam hatinya, bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Enggak. Tetapi kebenaran Tuhan, yaitu Kristus Yesus itu sebagai jaminan bahwa kita menjadi orang kaya. Nah, sekarang ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk merealisasikan kekayaan itu. Nah, apa janjinya? Mari kita lihat Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan. Ulangan 2 ayat ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala, sekali lagi, dalam segala, yang keras, dalam segala. Nah, pekerjaan tangan inilah yang membuat kekayaan yang Tuhan janjikan direalisasikan. Paham ya? Sekali lagi, kita ulangi. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Lanjut. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini,
Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Haleluya, katakan amin. 40 tahun mereka di padang gurun, saudara. Dan tanah itu bukan di padang gurun, bukan tanah mereka. Kalau Mesir juga bukan tanah mereka, tapi mereka punya tempat untuk bertani, berternak, saudara sekalian. Nah sekarang di padang gurun mereka nggak punya apa-apa. Tetapi saudara sekalian, tangan mereka diurapi oleh Tuhan untuk bekerja. Sehingga mereka tidak pernah kekurangan selama 40 tahun, saudara sekalian. Haleluya. Pandemi virus corona baru 2 tahun, saudara sekalian. Bilang haleluya, kurang keras. Baru 2 tahun, saudara sekalian. Mereka 40 tahun gak punya tempat tinggal, buat tenda, berangkat lagi buat tenda, berangkat. Apa gak capek 40 tahun? Bukan capek, bisa stres terus sekalian. Gak ada alasan bagi umat Tuhan. 2 tahun kita mengalami pandemi, kita stres terus sekalian. Tapi mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Tahu gak, aku akan memberkati pekerjaan tanganmu. Tanganmu aku berkati, tanganmu aku urapi, tanganmu aku limpahkan dengan berkat luar biasa. Sehingga kamu harus tahu, hanya karena Tuhanlah engkau menjadi kaya. Punya kekuatan, punya kekayaan. Wow, luar biasa. Inilah yang Tuhan ingin kita mengerti. Sehingga kita punya konsep berbeda dengan orang dunia. Nah, karena konsep dari Tuhan, di goncangan ini, cepat atau lambat akan datang ke rumah Tuhan. Karena mereka melihat suatu pola dari sorga yang ditanamkan Tuhan dalam gerejanya, mereka berbondong datang semua sekalian. Sekarang orang kaya, orang miskin, orang pintar atau tidak, goncang semuanya. Tetapi tidak tergoncang dalam gereja Tuhan karena mereka punya kebenaran. Nah, yang mengenaskanlah ketika gereja menggoncangan itu masalah. Karena gak ngerti kebenaran. Oke. Sekarang saya balikkan, ini karena pekerjaan Yesus. Mari kita lihat dari Efesus 1. Efesus 1. Ayat yang ke-17. Iya. Saya baca 15 sampai 17. Saudara baca ayat 18 sampai ke bawah. Karena itu judulnya keren, ames, keren. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena kau paham Kristus, kau paham kekayaan Tuhan. Paham ya? Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Lalu seorang rasul, dia lihat jemaat Efesus luar biasa. Tapi dia greget, belum lagi, naik lagi. Nggak cukup, naik lagi. Mereka sudah melakukan banyak pelayanan, banyak kegiatan. Tapi Allah nggak cukup, naik lagi ke atas. Dengan pengertian dasarnya adalah Kristus Allah kaya. Oke, ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Apa model hikmat dan wahyu? Sekarang baca 18 yang keras bersama-sama. Satu. Dan ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Terus betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya, betapa kayanya. Itu semata-mata bukan karena pribadi kita, bukan karena sekolah tinggi atau tidak, bukan di mana pekerjaan kita, bukan apa bisnis kita, tapi karena Kristus itu membuat kita kaya. Nah, Paulus berdoa supaya kamu tuh ngerti betapa kayanya. Wah. Dan kayanya itu surga, kekayaan Kristus yang tidak terbatas. Sehingga dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang kudus. Dan kekayaan itulah Kristus itu sendiri. Haleluya. Amin. Makanya lagu Yesus, kau cukup bagiku. Itu betul. Nah, kalau kita ada pergeseran masalah, pergeseran dalam keuangan, ekonomi, harta, itu adalah pergeseran dari sebuah pengenalan terhadap Kristus.
Paham saudara sekalian? Betul nggak? Karena pergeseran pengenalan itu menyebabkan saya tidak mengalami akibat karena Kristus tadi. Kalau misalnya, cari dahulu kerajaan kebenarannya. Oke, saya bekerja, saya berbisnis. Tapi ketika motif saya adalah untuk sejumlah uang kehidupan sehari-hari, bergeser tujuannya. Padahal Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Paham? Tetapi kalau misalnya dasar kita dalam bekerja, berbisnis, sudah bergeser salah, maka segala sesuatu yang kita tambahkan tidak terjadi. Bukan beralih Allah benci kepada kita. Karena kita hidupnya belum akurat di hadapan Dia. Tapi ketika kita memahami cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka memang kekayaan itu yang Tuhan janjikan diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Maka dikatakan aku berdoa, Paulus berdoa. Saya tuh doa supaya kalian tuh ngerti banget gitu loh. Jadi bukan soal jumlah uang dan harta, pangkat tidak. Tapi dia berbicara bagaimana Kristus itu cukup buat kamu. Makanya kamu harus kenal Dia. Mari kita baca 19, 1, 2, 3. Dan ayat 19, 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow, keren. Betapa hebat, bukan hanya bukan dikatakan kekayaan, kemuliaan, betapa hebat kuasanya. Ini bicara apa? Kemampuan untuk memperoleh kekayaan yang Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah yang sudah memberkati engkau secara rohani di dalam sorga. Yang saya butuhkan bukan di sorga, saya butuhkan di muka bumi, betul gak? Nah, dia katakan betapa hebatnya kuasa yang bekerja atas Yesus, memakai roh yang bekerja Yesus, roh yang sama juga dengan segala kehebatannya, mewujudkan apa yang di sorga jadi di muka bumi. Amin, saudara sekalian. Setuju dengan saya? Jadi ketika kau masuk tahun 2002, Tuhan, tolong saya Tuhan, cari arahan Tuhan. Saya mau buat bisnis ini, saya mau buat pekerjaan ini. Dan tidak sama seperti kebanyakan orang. Karena kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada pribadi lebih spesifik, lebih spesial sekali. Halo? Setuju dengan saya? Ya, sehingga kau nggak kelata dengan dunia ini. Nah ketika kompro ini, yuk ayat 20 kita baca kembali. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di ayat 22, dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Karena kenapa? Ketika Yesus mati, naik ke sorga, berarti menang, betul nggak? Dia menang atas kemiskinan, Dia menang atas kuasa dosa, Dia menang atas segala-galanya. Dan Bapak bilang gini, supaya kamu kenal Dia, supaya kemenangan yang Dia miliki menjadi kemenanganmu atas segala aspek, atas harta dan uang. Wow. Bukan dari sakit penyakit saja, tapi dari kemiskinan, dari perkara uang dan harta. Haleluya. Kenapa? Tujuannya supaya kita tidak pernah mencintai uang, kita tidak pernah mencintai harta. Karena lawan Yesus hari-hari terakhir bukan agama, bukan tokoh agama. Lawan Dia yang terakhir di muka bumi adalah mamon dan uang. Makanya Yohanes Matius 6 ayat 24 dikatakan, jangan kamu memiliki dua Tuhan, dikatakan. Kalau kau punya dua Tuhan, engkau akan mencintai yang satu dan melecehkan yang satu lagi. Engkau mencintai, engkau melecehkan. Tidak bisa. Kamu tidak boleh memiliki dua Tuhan. Kamu harus memiliki satu. Dan dikatakan sembahlah Tuhan. Itu Matius 6 ayat 24. Di bawahnya dikatakan, ternyata kenapa dia ngomong demikian? Ternyata di bawahnya ada kasus kekhawatiran hidup. Jika dia katakan, bangsa-bangsa perlu makan dan minum. Tapi kamu tidak seperti bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Iya, kamu perlu minum makan. Kita sebelum minum makan. Bangsa tidak mengenal juga demikian. Mereka melakukan itu karena mereka takut mati kalau tidak makan. Mereka takut mati kalau masa depan mereka nggak punya uang. Mereka takut mati kalau tidak punya uang. Tapi mereka tidak pernah berpikir takut mati karena nggak punya Tuhan. Paham saudara sekalian? Sehingga dibuat solusi oleh Yesus. Kalau begitu caranya demikian. Dia bilang bahwa
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari uang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya yang jadi bangsa-bangsa, yang notabene juga dibutuhkan engkau, tidak menutup mata, itu ditambahkan buat engkau. Jadi bukan kita cari tambahan. Biarkan sorga tambahin kita. Kurang keras aminnya, ada amin. Orang kan sekali, saya kepingin cari tambahan. Cari tambahannya kemudian begitu. Ya Bu ya. Saya cari tambahan nih, betul nggak? Selalu kan diskusi gitu. Di kaum Bapak, yuk kita cari tambahan apa? Buat ternak lele, ternak ini, ternak ini. Tapi karena bukan dari Tuhan, tinggal diskusi ternaknya aja. Betul nggak saudara sekalian? Dan ketika pelihara itu, nggak ada hikmat Tuhan. Karena Tuhan tidak suruh pelihara lele, saudara sekalian. Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Kurang keras haleluyanya. Jadi kalau gitu bagaimana caranya saudara sekalian? Bahwa pahami bukan karena tambahan itu yang saya cari. Tapi kerajaan Allah yang saya cari, maka ujungnya tambahannya dikasih saudara sekalian. Karena di mana-mana orang cari tambahan. Gitu nggak Pak? Nanya doang. Pak, cari tambahan nggak Pak? Ya di mana-mana di tangga sebelah juga cari tambahan. Di gereja juga bisa buat begitu, betul nggak? Konsepnya salah. Yang ditambahkan itu ketika start awalnya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, saya balik kembali. Sekarang saya balik lagi kembali, kita buka kembali Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ya, ayat yang ke-18. Saya bacakan dan saya coba garis bawahi. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang kamu seperti sekarang ini. Tolong jangan dibenturin ayat ini, ya. Yang 2 Korintus pasal 8 dikatakan Yesus kaya menjadi miskin supaya saya jadi kaya. Berarti saya kaya, betul nggak? Sekarang ini beda cerita gini. Tolong supaya kamu tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kamu untuk memperoleh kekayaan. Kayaknya dibenturin nih ayat, betul nggak? Sekali lagi saya ulang, coba perhatikan. Di dalam 2 Korintus 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus kaya menjadi miskin supaya saya miskin menjadi kaya. Saya kaya. Oke, berarti saya kaya. Nah sekarang dalam Ulangan 8 ayat 18 seperti dibenturin gitu loh. Ulangan 8:12 dia bilang begini. Supaya kamu tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kamu untuk memperoleh kekayaan. Lah, ini kayak dibenturin ayat, betul nggak? Dibenturin nggak? Dibenturin nggak? Kayak dibenturin. Di sini dibilang ini, Yesus kaya menjadi miskin supaya yang saya miskin menjadi kaya. Jadi saya. Sekarang Ulangan 8 ayat 19, nggak begitu. Supaya kamu tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kamu memperoleh kekayaan. Kayak dibenturin nih. Di sini bilang kaya, di sini memperoleh. Kan bingung, betul nggak? Artinya secara hukum, karena Yesus Kristus, saya kaya. Tetapi realitanya, Tuhan ingin memberikan kekuatan buat kita, supaya apa yang dia janjikan dalam 2 Korintus pasal 8, digenapi. Paham ya, yang saya sampaikan? Rinsu mencuci sendiri, tapi tidak menjemur sendiri. Ya, itu sama lah. Jadi bagian rinsu, ada bagi kita. Nah, dia bilang, Dialah memberikan kekuatan bagi kamu untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan apa? Kekuatan ini bicara soal hikmah. Yang pertama, contohnya, cara mengatur uang. Betul nggak? Tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Maka dia katakan, kami berdoa, berikanlah kepada kami makanan secukupnya. Berarti kita punya agak kekurangan. Nah, cuma kadang-kadang kita mau lebih, mau ini, mau itu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi bisa melebar ke kiri, ke kanan nantinya. Bilang haleluya. Maka dibilang berikanlah kepada makanan secukupnya. Bukan berarti kita puasa tiap hari. Bukan berarti tahu tempe, betul nggak? Biasa aja, normal, betul nggak? Iya, saya sekarang bisa ngerasain dia. Saya kepingin makan banyak, tapi saya makan kalorinya sekian, cukup. Terus orang bilang, ya ampun, Pak Leo ini begini, kok makannya ini? Enggak, karena saya sudah secara umur, terus saya nggak mau gemuk lagi seluruh sekalian. Saya nggak mau naik jadi 90, betul nggak? Lah kalau masih muda, umur belasan, silakan aja 3 piring, betul nggak apa-apa.
Cuma jangan sampai overweight. Nah kalau overweight dan kasihan tulang-tulang kakinya nanti, betul nggak? Paham nggak saudara sekalian? Ya nggak apa-apa. Makanya diukur. Misalnya makan sekian 100 kalori, keluar 100 kalori. Ini makan 100 kalori, keluar 10 kalori. Numpuk, makanya kelebihan berat badannya saudara sekalian. Haleluya. Nanti disalahin timbangan nanti lagi. Haleluya. Jadi itu benar firman. Dia bilang, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu betul saudara sekalian. Kenapa cukup? Karena tidak. Jadi ketika Tuhan kasih berkat kepada kita, itu tidak bisa melebihi, tidak akan lebih besar pasar daripada tiang. Karena cukup. Tujuannya apa? Supaya diatur semua uang itu, perpuluhan, persembahan, atur uang itu 1 bulan. Gitu. Jadi rezeki yang kita peroleh itu pasti cukup menurut saya. Sisanya kita tabung supaya kita ada proyek khusus, kita nggak kelabakan, nggak cari uang kemana-mana, paham ya? Cukup. Dan di dalam pengaturan itu ada perpuluhan, ada persembahan itu buat gereja, dan persembahan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena kalau itu banyak, kita akan kirim banyak jiwa-jiwa. Paham saudara sekalian? Saya baru dari Papua, biayanya mahal. Tapi saya bilang ini, iya ya, orang-orang gedungnya gede, bukan gereja gedungnya besar, cuma sekian. Saya sampai gini, aduh, saya kalau lihat orang Papua keriting-keriting, sedih gitu saudara. Sedih gitu. Sampai setelah itu Tuhan, saya nggak bisa makan gitu. Jadi sampai di sana, kita makan. Dan di situ ada acara adat suku Waropen. Jadi untuk siapa pemimpinnya dan sebagainya. Ada anak-anak muda pakai baju yang koteka begitu ya. Pakai baju yang nari-nari gitu. Saya, aduh Tuhan. Kasian. Jadi orang bilang, bang kita makan. Saya nggak bisa. Jadi saya deketin itu orang. Ngomong-ngomong yuk foto bareng. Aduh ngapain tuh foto bareng, betul nggak? Saya hanya cari gara-gara aja, betul nggak? Kalau saya datang injili gitu, pasti masalah buat saya, ada masalah buat dia. Ini bapak satu juga, rambutnya kok nggak sama dengan saya, kok ujuk-ujuk nanya gitu ya. Tapi hanya cari gara-gara aja. Ayo foto bagus ya, lucunya ada acara apa gini ya. Padahal itu hanya prolog sebetulnya. Ngapain jauh-jauh dari Bandung foto dengan itu, betul nggak? Kurang kerjaan, bener kurang kerjaan betul. Tapi saya cari gara-gara. Pas gini-gini, Dik ngomong-ngomong gini-gini. Dik ngomong-ngomong kuliah mana? Karena kan mahasiswa, pintar nari ya. Oh ya Bapak, karena saya laki-laki dipikir hamba Tuhan begitu ya. Iya Bapak, saya kami kuliah di Unipa, Universitas Papua. Oh negeri. Kau jurusan apa? Elektro, dia apa? Jurusan ini. Oh gitu. Sorry. Sekarang libur. Oh enggak, kita ada acara gini-gini. Nah ujung-ujungnya saya tanya, ngomong-ngomong, kalian kenal nggak sama Yesus? Udah gitu aja. Saya nggak nanya Kristen atau enggak. Kamu kenal dengan Yesus? Bapak, kami tidak kenal, cuma tahu. Oh tahu. Betul orang gereja? Iya suka gereja, tapi nggak kenal. Enggak, hanya tahu. Mau nggak kenal dengan dia? Kan jadi mudah, betul nggak? Ya, mungkin kalau di sini saya mikir-mikir. Saya udah ngeliat keritingnya aja gitu. Terus kena ngobrol panjang lebar. Kamu mau nggak kenal Yesus? Mau Bapak. Bapak siapa? Oh saya di Bandung gini. Terus ada teman gini, dia pendeta. Oh ya Bapak, tambah sopan gitu ya. Yang tadinya patahan tempatnya, sopan sekali duduk tenang. Dan saya nggak bisa lagi duduk tenang. Saya jongkok aja, jongkok dia. Ngobrol panjang lebar. Mau nggak kamu kenal dengan dia? Dia bilang, Bapak mau. Caranya bagaimana? Saya kasih tau gini-gini. Duduk ya semua, laki-laki, perempuan, semua anak boleh. Mau kenal? Mau. Saya sampaikan Injil. Ya nggak bermenit-menit. Yang menit, mau terima dia nggak? Mau Bapak. Di tangan gitu. Terus di tangan doa. Mereka nangis, ampun Tuhan tadi berubah, foto besar gitu. Dia nari pakai kotek, sekarang nangis tuh. Saya jadi terharu. Oh iya tuh, kau mengasihi mereka diterima Yesus. Kalau kayak gini caranya, ngapain dong buat gedung mewah-mewah? Bilang pergi ke mana-mana tempat. Oh Injil. Sampai di situ, itu acara tuh. Besoknya, saya pergi keluar kota, Ransikin, 3 jam dari itu. Ketemu anak-anak gitu. Dek, ngomong. Om mau bilang, kamu kenal sama Tuhan Yesus? Tidak Bapak, kita tidak kenal. Tidak kenal. Saya kalau udah gitu tambah gini, tambah seneng gitu. Aduh ini orang polos banget gitu ya. Tidak kenal Bapak. Mau kamu, jadi saya ikut berapa? Kamu kenal. Mau Bapak. Jadi lucu. Dia tuh di pinggir kolam, bukan di pinggir pantai, ada
ada seperti kayak berhentinya kapal kecil. Dia duduk aja 1, 2, 3 duduk gitu lagi gini-gini. Mau kamu kenal Tuhan Yesus? Mau Bapak? Ya sopan, ditinggalin kailnya, ditinggalin. Bersilahlah mereka. Dan saya nggak bisa berdiri lagi, saya begini. Tahu nggak? Jadi saya begini. Saya bla gini. Mau kamu kenal Tuhan Yesus? Mau Bapak? Oke, kita berdoa. Ini loh Yesus gini. Mau Bapak? Terus kita berdoa. Anak kecil. Ya anak sekolah minggu lah 2. Satu ada gede bapaknya mungkin gitu ya. Bertiga. Terus saya ceritakan banyak lebar ini. Mau Bapak? Terus terima Yesus. Berdoa. Yang Bapak tenang nih. Yang ini. Bapak, dia nangis. Bapak terima. Saya yang nangis. Saya ampun gitu. Jauh-jauh saya dari Papua. Ada cerita ketiga orang ini gitu loh. Kayak kurang kerjaan. Tapi kan karena belas kasih daripada Tuhan. Karena kasih daripada Tuhan. Saya pikir, oh ternyata seru sekali ya. Bahwa kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk gedung gerejanya besar. Tapi bagaimana bangsa-bangsa diberkati lewat hidup kita seru sekali. Waktu saya itu bilang, saya bilang kalau saya tinggal di Papua kayaknya saya nggak kerja lagi. Betul. Jadi setiap orang saya ketemu pokoknya, kalau udah keriting, orang tua, ibu-ibu, bapak, udah keriting gitu, hatinya gitu loh, ada belas. Jadi saya berkata, dan mereka tidak ada menolak sama sekali. Mereka mau percaya kepada Tuhan. Jadi kekayaan Tuhan itu diberikan kepada kita supaya banyak orang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka dikatakan supaya kamu tahu Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kamu memperoleh kekayaan. Secara hukum kamu kaya, tapi memperoleh kekayaan supaya tangan ini diberkati. Ulangan 2 ayat 7. Pekerjaan kita mengatur uang ada hikmat yang luar biasa. Tangan kita bekerja, kita menghasilkan harta dan uang. Tapi itu bukan tujuan kita. Paham saudara? Tapi di satu sisi ketika tekanan yang ada, pengandalan kita penuh kepada Tuhan, bukan kepada uang, tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika melakukan semuanya ini, betul-betul kita mengandalkan Dia. Di sisi yang lain, kita hidup dalam pengucapan syukur. Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat besok. Prinsip-prinsip memperoleh hikmat untuk mengatur keuangan, ya. Terus kemudian kekuatan untuk boleh bekerja, hikmat di atas rata-rata daripada dunia ini, saudara sekalian ya. Terus kemudian di sisi yang lain, bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan, di sisi yang lain hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Itu satu kekayaan yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga akhirnya apa yang Dia janjikan dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Dia katakan, Yesus kaya menjadi miskin supaya saya miskin kaya. Di sini saya bergerak dalam pekerjaan, dalam bisnis, mengatur rumah tangga, mengatur keuangan. Maka ada hikmat Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada kuasa daripada Tuhan, sehingga akhirnya apa yang Tuhan janjikan di sini digenapi. Dan tidak ada satupun kita yang miskin. Amin, saudara sekalian. Ya, tujuan yang paling terakhir akhirnya supaya kita bisa memberkati bangsa-bangsa, memberkati banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, hingga nanti kita katakan nggak apa-apa, tabur sedikit kamu akan tuai sedikit. Masanya kamu akan tabur banyak, akan tuai banyak. Ya, karena kenapa? Kita dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi, pemahaman yang benar tentang uang dan harta, hingga pada akhirnya kita tidak pernah dikuasai oleh harta. Karena kalau kita meninggal dunia, tidak pernah harta kita bawa. Paham? Jadi jangan kita khawatirkan, dan di sisi yang lain bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan pada akhirnya, nanti minggu depan kita belajar kembali. Minggu depan. Harta bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Saya tutup dengan Amsal 13. Ayat 22. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Dia bilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Semua juga orang tahu. Ya,
Dari Sabang sampai Merauke di dunia ini tahulah orang baik memberikan warisan buat anak-anaknya. Itu secara umum begitu. Tapi kan bilang ini, tapi kekayaan orang berdosa ya disimpan bagi orang. Nah, gitu. Amin. Jadi kekayaan Bill Gates nanti untuk kita. Ya, amin. Ya, kekayaan orang-orang besar semua pejabat-pejabat, nggak apa-apa betul nggak? Karena tinggal waktunya doang betul. Ya, makanya kita gereja Tuhan dilatih, biar hati kita tidak tercemar dengan uang, tidak ngambil uang, gaya kita, mentalitas kita terhadap uang benar, ya, integritas kita terhadap uang dan harta benar. Dan pada masanya tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mempercayakan harta bangsa kepada kita. Jangan dipikirin caranya, nanti stres, biar aja Tuhan pikirin. Jadi kita bilang, emang gue pikirin, pokoknya kalau kau berfirman jadi, gitu. Betul enggak? Buat jangan surga tuh gemeter, itu udah tahu nih orangnya. Dia bilang bahwa harta bangsa, harta kekayaan orang berdosa disimpan begitu. Jadi kalau ada selebgram begini, oh saya punya begini, saya punya uang 3 miliar, dua terus silakan aja nggak apa. Saya nak cangkemmu, saya nak cangkem silakan. Yang satu bilang ini, wah duit saya banyak sebagai selebgram, youtuber gini. Jangan ngacai. Nah kalau ngacai nanti gimana? Gimana supaya saya cepat kaya kayak youtuber itu? Nah itu betul nggak? Gimana saya cepat kaya supaya kayak model selebgram itu? Nah itu betul nggak? Tapi kan selebgram youtuber itu diberdel semua sama Tuhan, betul nggak? Karena mereka nggak siap dengan uang. Pandangan mereka itu uang salah. Nah jadi sekarang kita berubah. Tuhan terima kasih. Kalau kau izinkan jadi youtuber nggak apa-apa, silakan aja betul nggak? Kalau jadi silakan aja nggak jadi masalah betul. Emang gue pikirin tuh. Tetapi jangan sampai gini sebetulnya. Jangan sampai kita pikir kayak gitu. Jadi kaya itu kayak model itu. Nggak satu model, banyak model sebetulnya. Yang penting kita terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan yang dia bilang kaya tadi di muka bumi. Di sisi yang lain kita bilang biarlah mereka menjadi kaya Tuhan. Karena pada masanya kekayaan mereka sedang disimpan buat saya. Haleluya. Terima kasih. Beri sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Iya betul nggak? Kan mereka tuh kalau ngomong saya nak cangkem betul nggak? Ngomong gini, wah saya punya uang sentrol. Dia nggak perasaan dengan orang-orang yang nggak punya apa-apa, betul nggak? Terus kalau dia bilang kaya, emang apa? Apa pentingnya, betul nggak? Terus dia pikir kaya tuh dari dia kekuatan dia. Dia nggak sadar bahwa di atas itu ada Tuhan yang memiliki semuanya. Itu semua dipinjemin sama dia. Dan kalau dia mati nggak akan dibawa sebetulnya. Kalaupun nanti dibawa ke kuburan sebetulnya. Jadi rame dikeroyokin orang sekampung. Paham ya? Nah jadi dengan pemahaman ini kita bilang, Tuhan terima kasih. Saya hanya mengerti kebenaran firman-Mu. Dan saya juga bukan yang ngerti. Saya percaya itu akan digenapi. Baik, mari kita sembah Tuhan. Iralah Rabbasya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Siang hari ini kami berperkara dengan firman-Mu Tuhan. Engkau sudah berfirman, Yesus Kristus kaya. Dia menjadi miskin dalam kematiannya, supaya saya miskin menjadi kaya. Kami bersyukur sekali. Jemaat Tuhan, saya mau katakan dalam kebenaran firman Tuhan, Engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang kaya, tidak bergantung dengan apa yang kau miliki hari ini. Mungkin kau punya pergumulan dalam bisnis, pekerjaanmu, dalam keuanganmu, tetapi firman itu tidak bergantung dengan keberadaanmu hari ini. Aku menghancurkan segala pikiran-pikiran si jahat yang menipu kami dalam harta dan uang. Segala benteng-benteng, tembok-tembok itu aku runtuhkan, aku hancurkan, aku binasakan, aku cabut dalam nama Yesus. Benteng-benteng yang dibangun oleh ilalah zaman, sehingga kadang-kala kami tidak percaya, kadang-kala kami khawatir. Dalam nama Yesus aku cabut benteng-benteng itu, aku singkirkan demi darah Yesus. Wayukan firman itu, wayukan, sehingga kami mengerti betapa kayanya kemuliaan
yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Urala Bapa, dan sekarang kami terima firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk memperoleh kekayaan.